Sabda Allah itu hidup dan penuh daya, menguji segala pikiran dan maksud hati. Selamat pagi, berkah dalam. Mari kita mempersiapkan hati dan budi kita agar kita pantas untuk menimba inspirasi dari sabda dan kehadiran Tuhan dalam perayaan Ekaristi ini, agar kita semakin hari menjadi manusia-manusia, menjadi makhluk-makhluk Tuhan, menjadi murid-murid Yesus yang memiliki hidup yang semakin seimbang, sebagaimana akan kita renungkan melalui bacaan-bacaan hari ini. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kekuatan, Engkau menghadirkan Kristus yang menjadi teladan hidup menurut bimbingan Roh. Semoga kami hidup seturut kehendak-Mu agar dapat mengendalikan keinginan duniawi dan menjadi anak-anak-Mu yang kudus. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Selamat pagi, berkah dalam. Sebagai seorang Jawa, ada nasihat demikian. Dalam masyarakat Jawa itu ada nasihat yang bagus demikian. Agama iku ngelmu kang utama. Agama itu adalah ilmu yang utama. Kenapa dikatakan demikian? Sebagai agama itu adalah sebuah sarana. Agama sebagai ilmu, dia adalah sebuah sarana. Sarana untuk apa? Sarana untuk mengetahui sesuatu. Sama kan kalau misalnya kita belajar misalnya sosiologi, ilmu sosiologi, ilmu tentang gerak-gerik manusia, ya. Maka kalau kita belajar ilmu sosiologi, ya kita akan mempelajari tentang berbagai macam tingkah laku manusia, perkembangan hidup manusia dan sebagainya. Atau misalnya kita belajar tentang ilmu perbintangan gitu kan. Nah, kita ingin mengetahui tentang perbintangan. Maka sama, kalau sekarang agama itu adalah sebuah ilmu, maka agama adalah sebuah sarana bagi kita agar kita mengetahui sesuatu. Apa yang ingin kita ketahui? Tidak lain adalah kita ingin mengetahui tentang Allah sendiri. Artinya kita ingin dekat dengan Tuhan melalui hidup beragama. Selain itu, kita juga ingin mengetahui kehendak-kehendak Tuhan, supaya hidup kita menjadi hidup yang semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Maka kita ingin mengetahui segala sesuatu itu melalui agama. Nah, perkaranya adalah ini. Ketika agama itu menjadi sebuah sarana bagi kita untuk mengetahui Tuhan dan segala kehendaknya, agama berisikan berbagai macam ajaran-ajaran yang mesti kita ikuti. Maka ada istilah ajaran agama tertentu, nah kan? Ada istilah ajaran agama. Karena kita pengen mengenal Tuhan dengan berbagai macam ajaran yang kita ikuti. Contoh misalnya di agama Katolik. Di dalam agama Katolik kita pengen dekat dengan Tuhan, kita pengen mengenal Tuhan, kita pengen mengenal segala kehendak Tuhan dengan apa? Mengikuti perayaan Ekaristi. Kita melaksanakan segala sesuatu yang menjadi hukum Tuhan. Ada 10 perintah Allah, 5 perintah gereja, kita laksanakan dengan tekun. Ada lain lagi, misalnya kita merayakan perayaan Ekaristi. Dalam perayaan Ekaristi pun juga ada aturan-aturan tertentu, pedoman-pedoman tertentu yang mesti kita lakukan, kita laksanakan dengan tekun dan juga dengan setiti. Supaya dengan melakukan semuanya itu, kita bisa sampai pada pengertian tentang kehendak Allah dan sampai pada Tuhan sendiri. Lah Romo lah kok banyak sekali aturannya. Dengan berbagai macam aturan itu bukan maksudnya mau membatasi hidup kita, tetapi aturan-aturan itu dibuat supaya tadi itu kita bisa belajar untuk semakin memfokuskan diri,
bukan pada aturan itu, tetapi pada Tuhan dan kehendaknya. Maka dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada zaman itu, yang dimana mereka adalah para penegak agama. Mereka mengajarkan segala sesuatu tentang agama, tetapi mereka hanya membebani dengan ajaran-ajaran dan tidak melakukan apa yang menjadi isi dari ajaran agama itu. Apa yang tadi dikatakan oleh Yesus sebagai isi, yakni keadilan dan cinta kasih. Maka kalau kita melaksanakan segala hukum atau ajaran-ajaran agama melulu demi ajaran agama itu sendiri, demi hukum itu sendiri, artinya supaya kita misalnya takut dihukum, kita takut terkena sanksi. Misalnya nih, ini hanya misalnya seperti kalau misalnya kita jalan-jalan, kita naik motor, lalu kita tidak bawa helm, ya kan? Kita memakai helm karena takut supaya tidak ditilang polisi. Lah ini artinya kita melakukan hukum demi hukum itu sendiri, bukan demi nilai yang lebih dalam. Sama, dalam hidup beragama kita juga sama. Kalau kita hanya melakukan segala peraturan-peraturan keagamaan hanya demi peraturan agama itu sendiri, maka kita juga tidak akan pernah sampai pada Tuhan dan kehendaknya. Maka kita diajak untuk supaya betul bahwa kita tekun melaksanakan ajaran-ajaran agama itu sendiri. Apa yang menjadi hukum-hukum Tuhan melalui setiap ajaran agama kita laksanakan. Tetapi ingat, yang lebih utama dari segala sesuatu adalah tadi itu kan, keadilan dan cinta kasih. Loh, misalnya ketika misa bareng-bareng, sekarang belum misa bareng-bareng. Ketika misa bareng-bareng, liturginya diatur, ada saat-saat untuk duduk, ada saat-saat untuk berdiri. Loh, saya sudah berdiri kok dia masih duduk. Oh, saya lebih baik daripada dia. Wong saya menaati aturan liturgi. Waktunya berdiri saya liturgi, dia duduk. Jangan keburu-buru menghakimi orang lain dulu. Siapa tahu dia duduk karena dia kram. Siapa tahu dia duduk karena memang kakinya sedang sakit, atau memang karena mungkin sudah sepuh dan tidak kuat berdiri lama. Tetapi justru dalam duduknya, doanya lebih kusyuk daripada kita, dan amalnya setiap hari juga lebih besar daripada kita. Siapa tahu. Maka sekali lagi kita juga mengulang renungan kemarin hari, bahwa kita diajak untuk beranjak dan melihat kedalaman. Maksud dibalik semua peraturan, maksud dibalik semua ajaran-ajaran agama, agar kita melakukannya dengan tekun, melakukannya dengan teliti, supaya kita sampai pada inti ajarannya, yakni keadilan dan cinta kasih. Keadilan dan cinta kasih terjadi ketika orang bisa saling memahami, menghormati satu dengan yang lain, dan menghadirkan Tuhan. Maka mari kita berusaha dengan sekuat tenaga agar kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang memiliki keseimbangan hidup dalam hidup beragama, tetapi juga kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dan semoga kita juga bisa menghadirkan Tuhan melalui keseimbangan hidup kita itu. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin.